Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Gabriel Iskanata Angin, Lili Marlina Sibuan, Seri Putri, dan Risna Anjani. Sini kami akan memaparkan materi kami tentang perdagangan elektronik yang terdiri dari pasar digital dan barang digital. Secara lebih formal, perdagangan elektronik adalah tentang transaksi komersial yang diaktifkan secara digital antara organisasi dan individu. Sebagian besar transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Komersial transaksi melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, di seluruh organisasi atau berdasarkan individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. Mengapa perdagangan elektronik berkembang begitu pesat? Jawabannya terletak pada sifatnya yang unik dari internet dan web. Sederhananya, internet dan perdagangan elektronik teknologi jauh lebih kaya dan kuat daripada sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon. Ada 10 poin perdagangan elektronik. Yang pertama, dimensi teknologi perdagangan elektronik signifikan bisnis. Yang kedua, personalisasi atau customisasi. Yang ketiga, model bisnis baru muncul. Yang keempat, transformasi bisnis. Yang kelima, landasan teknologi. Yang keenam, kepadatan informasi. Yang ketujuh, standar universal. Yang kedelapan, interaktivitas. Yang kesembilan, jaringan. Dan yang kesepuluh, kekayaan. Konsep utama dalam perdagangan elektronik. Lokasi, waktu, dan model pendapatan bisnis sebagian didasarkan pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan digital pasar di mana jutaan orang di seluruh dunia sudah dapat bertukar sejumlah besar informasi secara langsung, instan, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Internet mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi ada ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting untuk transaksi daripada pihak lain. Nah, informasi itu membantu menentukan daya tawar relatif mereka. Pasar digital sangatlah fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan mengurangi biaya pencarian dan transaksi, menurunkan biaya menu, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga dinamis berdasarkan kondisi pasar. Dalam penetapan harga dinamis, harga produk bervariasi tergantung pada karakteristik permintaan pelanggan atau situasi penawaran penjual. Pasar digital memberikan banyak peluang untuk menjual langsung ke konsumen, melewati perantara seperti distributor atau gerai retail. Menghilangkan perantara di saluran distribusi dapat secara signifikan menurunkan pembelian biaya transaksi. Pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang-barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Musik track, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku semua dapat diekspresikan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Nah, di poin pertama ada jenis perdagangan elektronik. Jenis perdagangan elektronik ini ada 3 kategori, yaitu bisnis ke konsumen, yang kedua bisnis to bisnis, dan yang ketiga konsumen ke konsumen. Lalu di poin kedua ada penyedia layanan. Sementara e-tailers menjual produk secara online, sedangkan penyedia layanan ini tuh menawarkan layanan secara online. Lalu di poin ketiga penyedia konten. Sementara perdagangan elektronik dimulai sebagai saluran produk retail, itu semakin berubah menjadi saluran konten global. Konten didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mengacu pada semua bentuk manusia ekspresi yang dapat dimasukkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, DVD, atau disimpan di media digital lainnya, termasuk web. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni melalui web. Proposisi nilai penyedia konten online adalah bahwa konsumen dapat menemukan berbagai konten secara online, nyaman, dan membeli konten ini dengan murah untuk diputar atau dilihat di banyak komputer perangkat lunak atau smartphone. Lalu ada penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi atau jual beli barang, membagikan minat, foto, video, berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat, dan bahkan bermain fantasi dengan mengadopsi online kepribadian yang disebut avatar. Lalu pintu gerbang. Portal seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, dan AOL menawarkan web yang kuat alat pencarian serta paket konten dan layanan terintegrasi seperti berita email, pesan instan, peta, kalender, belanja,
unduhan musik, streaming, video, dan banyak lagi, semuanya di satu tempat. Awalnya, portal adalah terutama gateway ke internet. Namun hari ini, bisnis portal model menyediakan situs tujuan di mana pengguna memulai pencarian web mereka dan berlama-lama membaca berita, mencari hiburan, dan bertemu orang lain dan menjadi terpapar iklan. E-tailer, toko retail online, sering disebut e-tailer, tersedia dalam berbagai ukuran, dari raksasa Amazon dengan pendapatan 2010 lebih dari 24 dolar miliar, ke toko lokal kecil yang memiliki web situs. Terakhir, ada pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, memajang produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Nah, materi selanjutnya adalah model pendapatan e-commerce. Model pendapatan e-commerce adalah model pendapatan perusahaan yang menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian investasi yang unggul. Meskipun ada beberapa model pendapatan. Nah, perkembangan elektronik yang berbeda telah dikembangkan oleh sebagian besar perusahaan yang mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan. Yang pertama adalah model pendapatan penjualan, yang kedua adalah model pendapatan langganan, yang ketiga adalah model pendapatan gratis ataupun premium, yang keempat adalah model pendapatan biaya atau transaksi, dan yang keenam adalah model pendapatan afiliasi. Pemasar perdagangan elektronik. Pemasar perdagangan elektronik dan internet telah mengubah banyak seluruh industri dan akan memungkinkan munculnya model bisnis baru. Tidak ada industri yang lebih terpengaruh daripada pemasaran dan komunikasi pasar. Internet sendiri memberi cara baru untuk pemasar mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, pengembangan data, dan sistem rekomendasi ataupun email yang akan ditargetkan. Internet sendiri memungkinkan akan menjadi ekor panjang pemasaran sebelum internet menjangkau khalayak yang sangat mahal. Nah, dan pemasar sendiri harus fokus untuk menarik jumlah konsumen terbesar dengan produk hit terpopuler, baik itu musik, film Hollywood, buku, maupun mobil. Dan sebaliknya, internet akan memungkinkan pemasar menemukan potensi dengan murah dengan pelanggan yang permintaannya sangat rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan bisnis, fungsionalitas sistem, dan persyaratan informasi. Nah, pelajaran utama yang bisa dipelajari di sini adalah membiarkan keputusan bisnis mendorong teknologi, bukan sebaliknya. Ini akan memastikan bahwa platform teknologi Anda selaras dengan bisnis Anda. Perencanaan Anda harus mengidentifikasi tujuan bisnis spesifik untuk situs Anda, dan kemudian mengembangkan daftar fungsionalitas, sistem, dan kebutuhan informasi. Nah, di sini tujuan bisnis hanyalah kemampuan yang Anda inginkan untuk dimiliki situs Anda. Apa sih sistem fungsionalitas? Di sini sistem fungsionalitas adalah jenis kemampuan sistem informasi yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Persyaratan informasi untuk sebuah sistem adalah elemen informasi yang harus dihasilkan sistem untuk mencapai tujuan bisnis. Objektif harus diterjemahkan ke dalam deskripsi fungsi sistem dan pada akhirnya menjadi satu set kebutuhan informasi yang tepat. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi kami adalah e-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi atau individu. Pada umumnya e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya seperti uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium baru untuk periklanan dan berjualan.